Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Ramdhani, mahasiswa semester 2 reguler Fakultas Hukum Universitas Subang dengan nomor pokok mahasiswa C1A 200026. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Asep Suharna, SH, SPD, MH. Baik, langsung saja kita mulai. Hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, pengertian hak kewajiban warga negara. Poin 1, pengertian hak warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Jadi, hak masing-masing individu itu sudah ada sejak masing-masing individu itu masih berada dalam kandungan. Terus, hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Hak pada umumnya didapat dengan diperjuangkan oleh masing-masing individu tersebut melalui pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajibannya. Contoh hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi, masing-masing individu warga negara tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum. Misalnya, ambil satu kasus itu dalam pencemaran nama baik. Nah, di sini korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai warga negara. Selanjutnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, masing-masing individu warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, di sini sangat dibutuhkan uluran tangan dari pemerintah kepada setiap warga negara yang penghidupannya kurang layak, dan mungkin itu salah satu kewajiban pemerintah untuk menanggung warga negara tersebut. Begitu pula dalam hal pekerjaan, dan ambil contoh satu kepedulian pemerintah, misalnya dalam pekerjaan itu contoh sudah menerbitkan kartu prakerja. Nah, itu merupakan upaya pemerintah dalam meminimalisasi setiap warga negara yang pengangguran dan lain sebagainya. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Jadi masing-masing setiap warga negara tersebut memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada perbedaan antara, ya kalau istilah bahasa ininya tidak pandang bulu lah, baik yang orang berada maupun yang kurang mampu. Dan di dalam hukum dan di dalam pemerintahan itu kedudukannya sama rata semuanya. Selanjutnya, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayainya. Jadi setiap warga negara bebas untuk memilih dan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayainya, selagi itu tidak merugikan pemerintah, merugikan orang lain, dan tidak bertentangan dengan
apapun, baik aturan maupun yang lainnya. Selanjutnya, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, jadi setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Contoh upaya pemerintah dalam bidang pendidikan misalnya diterbitkannya Kartu Indonesia Pintar yang dapat digunakan sampai jenjang pendidikan tinggi. Hal itu upaya pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Selanjutnya, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Jadi bukan hanya mengandalkan aparat negara saja, baik itu TNI ataupun Polri dan pemerintah lainnya. Jadi setiap warga negara juga masing-masing punya tanggung jawab untuk mempertahankan wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia dari serangan musuh. Oke, selanjutnya, setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat untuk mengeluarkan pendapat. Jadi masing-masing warga negara itu memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara. Jadi, segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan itu dilaksanakan oleh masing-masing warga negara. Selanjutnya, guna mendapatkan hak yang pantas. Jadi, segala sesuatu yang dianggap kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu itu pun guna mendapat hak yang pantas. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Lanjut, contoh kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela. Jadi, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela negara, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Jadi, ini menurut saya merupakan kewajiban gitu bagi seluruh warga negara. Selanjutnya, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Jadi, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintah tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap warga negara wajib mentaati, tidak ada alasan untuk tidak mentaati gitu, serta menjunjung tinggi. Ini merupakan keharusan kewajiban tanpa terkecuali, baik itu dari orang luar maupun orang mana juga harus mentaati aturan yang ada di dalam negara. Selanjutnya, setiap warga negara berkewajiban taat
tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Jadi setiap warga negara itu berkewajiban taat, tunduk pada aturan, bukan malah melanggar. Selanjutnya, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Jadi setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan. Itu pun untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang. Jadi kalau bukan kita yang mengembangkan negara kita sendiri, mau siapa lagi gitu untuk maju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, membela pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, menghormati hak asasi. Yang keempat, menjunjung hukum dan pemerintahan. Yang kelima, ikut serta membela negara. Yang keenam, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketujuh, wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal yang menyatakan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara pada ayat 2. Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, pasal 27 ayat 1, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, pasal 26 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, pasal 30 ayat 1, bahwa hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Hak dan kewajiban negara dalam menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagai tercantum dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Hak negara atau pemerintah adalah meliputi menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan keamanan, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memaksa warga negara taat akan hukum yang berlaku. Memaksa di sini adalah biar warga negara tersebut terbiasa dengan aturan atau hukum yang berlaku di negara kita. Hak kewajiban. Kewajiban negara berdasarkan Undang-Undang 1945. A. Melindungi wilayah dan warga negara. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama. Selanjutnya, membiayai pendidikan dasar, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional,
memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah, memajukan pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan sistem jaminan sosial, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional, menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak, menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, memelihara fakir miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan publik yang layak. Keterkaitan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Keterkaitan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tidak akan ada negara tanpa warga negara. Merupakan unsur terpenting dalam hal terbentuknya negara. Warga negara dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi satu sama lain itu berkaitan. Keduanya saling berkaitan ya, dan memiliki hak kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik warga negara, mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik negara dan membelanya, sedangkan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan mensejahterakan kehidupan warga negaranya. Selanjutnya, hubungan negara dengan warga negara sangat erat kaitannya karena dalam hal ini dianggap negara terbentuknya karena adanya masyarakat, bentuk manusia. Fungsi negara adalah menertibkan kekacauan yang terjadi di masyarakat. Walaupun negara merupakan bentuk dari masyarakat, namun kedudukan negara merupakan penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian, dan lain sebagainya. Sementara untuk hak warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari negara, sedangkan negara memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan penjagaan nama baik dari warga negaranya. Lalu peran sebagai warga negara yaitu patuh terhadap peraturan undang-undang yang berlaku, selalu terlibat serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Dapat disimpulkan bahwa hak negara merupakan kewajiban warga negara dan sebaliknya, kewajiban negara merupakan hak warga negara. Selain itu, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik memiliki banyak kewajiban yang harus kita laksanakan untuk negara. Di antaranya yang terpenting adalah mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Negara membuat suatu peraturan dan hukum pasti bertujuan yang baik untuk kelangsungan hidup dan tertatanya suatu negara. Hukum di Indonesia jika diklarifikasikan menurut wujudnya ada dua, yaitu hukum tertulis, undang-undang dasar, undang-undang, Perpu, dan PP, dan hukum tidak tertulis diantaranya Inpres dan Kepres. Dengan hak dan kewajiban yang sama, setiap orang Indonesia tanpa harus diperintah dapat berperan aktif Selanjutnya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara berikut macam-macam pelanggaran hak. Yang pertama, penangkapan dan penahanan seorang tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua, membungkam kebebasan pers dan dengan cara pencabutan SIUP. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat. Berikut contoh kasus pelanggaran hak warga negara: hukuman mati, tragedi Trisakti, penggusuran rumah, pengingkaran kewajiban warga negara.
Selanjutnya, pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara adalah pola tindakan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana memiliki kewajiban sendiri sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Warga negara kita masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya kewajiban yang harus dijalani sebagai warga negara demi kemajuan negara. Berikut contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Tidak membayar pajak, melanggar peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan anarkis, melanggar lalu lintas dan kesatuan bangsa. Any question? Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan materi tersebut masih banyak kekurangan dalam hal penulisan, penyajian, dan pemaparannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Bapak Muhammad Asep Suharna SH SPD MH yang telah membimbing saya supaya dapat lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.